Halo bunda-bundaku, salam sehat, salam sukses lama tidak bersuai. Baru sih, cuman sekarang aku udah jarang konten ya. Sudah jarang konten karena kebetulan ada keperluan, ada kerjaan di luar. Eh, kita kebetulan ada om lagi buka gudang di Gede Bage, gudang bal. Ada bal tas, bal krunek, bal hoodie, semua ada. Barangkali ada yang mau pesen bal, boleh hubungin saya juga ya. Barangkali harga cocok. Nah, soalnya saya pulang ngajar langsung ke sana. Jadi jarang konten. Kebetulan hari ini libur. Om lagi ada di Bandung, jadi dia di gudang. Nah, sedikit kita ngobrol-ngobrol aja Bunda. Hari ini aku nggak jualan. Ngobrol-ngobrol aja. Bukan edukasi sih. Aku nggak si paling edukasi dan nggak si paling pintar. Cuman lebih ke sharing sama bunda-bundanya. Buat user-user, bunda-bunda pemakai, jangan terlalu fokus dengan omongan seseorang. Soalnya ada beberapa bunda yang sampai nelpon sama aku, ada yang sampai by WA curhat. Eh, Memang awal-awal ada si penjual si paling edukasi ini sering ada bunda, bang tonton kakak ini bagus cara penyampaiannya. Pertama saya nonton, saya salut dengan ilmu-ilmunya, pemahamannya tentang dunia tas. Karena saya kan termasuk cowok pemalas lah untuk memahami, padahal saya bergemelut di dunia ini tapi malas untuk memahaminya. Makin kesini kayak yang beda cara penyampaiannya. Dia mengedukasi tapi sambil bawa-bawa seller ini, walaupun nggak sebutin merek. Kalau saya bilang untuk dunia jualan sih udah salah ya. Untuk kalau di seller ini bunda nggak mungkin dikasih tahu kalau di seller ini harganya segini. Ya terserah seller tersebut dong. Kalau kakak bisa bikin harga murah ya silakan. Saya tahu kok barang-barang kakak yang gimana-gimana, tahu. Itu dari bal kawat atau dari bal kardus yang modalnya. Saya tahu. Kita main bal kawat sudah kurang lebih sebelum covid lah. Sebelum covid, mendekati covid udah main untuk bal-bal kawat, bal-bal press. Dan pernah terjun di bal-bal kardus. Tahu bal kardus itu ada grade-nya. Dari harga yang 50 bat, ada yang 100 bat, 2000 bat, sampai bahkan 3000 bat ya. Modal-modalnya ada yang 1.800.000 segala macam. Dan tahu yang si edukasi jembreng ini yang berapa. Wajar kasih harga segitu juga, wajar, orang masih cuan kok ya kan. Kalau nggak cuan nggak mungkin dijual. Gitu aja. Cuman yang nggak sukanya ini saya di konten kakak si paling edukasi ini sekarang sering me apa sih namanya, kalau orang baru konten terus dia konten, dia bawa cara ini Jipriri ya, ori ya segala macam. Dari itu dia kayak ya nyerempet ke seller lain. Kalau aku sebetulnya masa bodoh sih bunda ya, betul. Cuman ada bunda-bunda, ada beberapa bunda lah ya, dua bunda yang ngubungin saya ini, yang sekarang lagi bang ya gitulah, curhat lah ya. Dua-duanya punya butik, yang satu di Jogja, yang satu di Jakarta. Yang di Jakarta ini saya tahu dia pencintanya LV, pasti dia ngambilnya LV. Kalau yang di Jogja ini dia lebih ke Hermes, ke Celine. Nah, aku cerita dikit bunda ya, soalnya aku ada tonton salah satu konten, di share sih sama teman. Salah satu konten si paling edukasi ini ngebahas Hermes, Riri ya. Eh, Terus ngebahas bahan. Kalau untuk bahan, di teksnya itu bunda rajin-rajin baca, terutama untuk bunda-bunda user ya. Rajin aja baca, di teksnya itu suka ada kok. Kalau memang dia ada teks putihnya, materialnya suka ditulis kok. Dia genuine leather, kulit asli kah, kulit campur kah, kulit kroko kah, ada semua. Tapi kalau seller-seller mungkin suka baca itu materialnya, makanya itu yang dijelaskan di konten. Jadi bukan artian sintetis dibilang kulit, ada penjelasannya di situ semua. Jadi kalau untuk kulit asli apa materialnya ada semua di teksnya. Berarti kalaupun ngebohong itu teksnya yang ngebohong ya. Itu sedikitnya bunda. Nah, kembali ke Hermes ini.
Ada bunda, mungkin bunda ini nanti aku share video ke beliau. Dia beli Hermes 5 sama aku. Dengan harga aku pukul rata 1,7 semua. Pukul rata 1,7 semua. Hermesku di situ saat itu ada 8. Cuman yang diambil 5. Kenapa yang diambil 5? Bunda itu bilang mendekati, Bang. Dia belum berani bilang original, belum berani bilang otentik, belum berani bilang palsu. Mendekati. Dengan mendekati ini aku otomatis nanya dong, Bunda, ciri-ciri yang mendekati gimana? Ya namanya sharing ilmu. Dia walaupun saya penjual kan beliau lebih hatam ya, karena beliau katanya sudah puluhan tahun bergelut di dunia tas. Tapi memang bukan tas yang dari bal-balan. Beliau ngambilnya second hand gitu ya dari orang. Nah, untuk Hermes ini dikasih tahu ciri-cirinya, Bang, balik jipernya riri, harus ada ketokan di balik sininya ya. Tapi mungkin bunda itu lebih detail, apalagi yang dilihat. Seenggaknya kita udah tahu ciri-cirinya sedikit, boleh dong kita bilang ini jipernya sudah riri, nggak salah, nggak salah. Toh buktinya bunda itu dari beli 5 2 jebol, 2 jebol di entropi sama dia. Harga entropi itu lumayan bunda ya, jangan mikir kenapa nggak abang aja yang jual, kamu memang itu otentik. Harga entropi Hermes itu kata bunda, ini kata bundanya ya, memang aku belum pernah untuk entropi Hermes, di 2.500.000, di 2.500.000 untuk entropi. Jebol atau tidak katanya bayar, kata bunda itu. Kita sharing ya, katanya bayar. Mungkin bunda di sini ada yang ilmunya lebih tinggi, Bang, kalau entropi kalau nggak jebol nggak bayar. Boleh nanti di komen aja, kasih tahu tempatnya, boleh sharing sama saya nggak apa-apa. Ini aku kata bunda itu. Beliau jebol 2, dua-duanya itu harganya wow, nggak salah, memang Hermes itu memang harganya ratusan juta, bahkan ya puluhan, ratusan, ada yang sampai eman ya untuk Hermes. Jadi kalau kita untuk jual Hermes second, ya bilang aja gelap ya, kita jual gelap 1,5 di atas 1 juta masih wajar loh. Karena kalau memang ketemu orinya, itu kan harganya puluhan juta untuk secondnya ya. Nah, ini dia yang terjadi sama bunda tersebut. Bunda ini jual 2. Yang satu yang kecil, yang ada tali panjang. Yang satu yang begini, yang warna hitam. Yang warna hitam laku di 16 juta. Yang kecilnya, yang mukul sekali, itu laku di 26 juta. Bunda itu sampai nelpon, Bang, terima kasih sudah berbagi rezeki. Dan nah itu yang aku pernah ngonten bilang, makasih ya bunda yang sudah nge-transfer uang jajan buat anak. Bunda tersebut, dia transfer memang buat jajan dede bayi ya, buat jajan si cantik, bukan buat jajan abang, bukan. Terima kasih banyak udah berbagi rezeki, Bang. Oh iya, jadi situ malah aku makin menggebu-gebu ya, kok bunda ini bisa tahu ya. Ya sharing, masih sharing terus. Sampai bunda ini juga bilang, aku bilang, Bun, kalau misalnya aku jual Hermes harganya 1 juta tuh kemurahan nggak? Bang, kalau udah ada seenggaknya mendekati ciri-ciri ya, jipernya sudah riri, sudah ada stem, berani Bang, mau abang jual 2,5 juta juga nggak apa-apa. Kemarin memang aku bilang ke bunda itu 2,5 juta, cuman karena dia ambil 5 pukul rata 1,7 borongan, dan akhirnya 2 tembus. Ya syukur, kita ikut seneng ya. Ada juga bunda yang pencinta LP, kelihatannya kayak, ada dulu LP ku kecil, kelihatannya kayak, malah itu aku jual murah loh waktu itu, kalau masih ingat di konten itu aku jual paling harganya di 700 karena kecil dan biasa aja. Sama ada metis, yang kemarin ini kan asal ada kemauan untuk ngentrupinya, ada ngeceknya. Memang dari bunda ini banyak ngambil, cuman yang jebol ada 2, juga yang jebol. Banyak dia belanja, dia punya butik juga. Tapi kalau untuk LV itu, kalau untuk yang mirrornya aja 1.1, secondnya kan di 20 jutaan ya bunda. Secondnya barunya di 20 jutaan, ada yang 15 jutaan. Itu 1.1. Kebayang kalau dapat yang original ya. Nah bunda ini pernah dapat LP kecil dan itu lakunya lumayan, memang 8,5 juta ya. Padahal itu kalau ada yang ingat seling kecil segini, dia itu kalau kayak tutup amplop, kalau ada yang ingat bunda-bundanya, kalau misalnya
eh, kita lihat biasa, pasti bundanya juga pasti nggak selera. Makanya nggak, itu berapa kali aku sampai sel, akhirnya bunda itu yang ngambil, dan itu laku di 8.500.000. Kalau entropi itu biasanya bunda, aku karena pernah dikirimin ya sama bunda, itu langsung keluar kayak sertifikat, gitu. Eh, aku dulu kirimnya by WA ya, dia kayak sertifikat. Nah kalau LP katanya nggak semahal Hermes untuk entropinya ya, jadi masih banyak yang berbondong-bondong untuk ngecek LV. Nah begitu bunda. Jadi kalau jualan, kalau aku sih lebih baik ya agung-agungkan aja barangmu, karena inilah mata penghasilanmu. Jadi nggak usah, ini bunda, ini Selin ya, ini di saya ini 1 juta, di seller sebelah ini 5 juta, itu kemahalan bunda. Nggak usah kayak gitulah ya, slow aja, nggak usah. Toh yang di YouTube ini, yang aku lihat bunda-bundanya pinter-pinter kok, jadi nggak usah digituin juga. Malah ada yang sampai ketawa, kok kakak itu pinter ya, tapi cara jualannya kok makin kesini makin kesana. Kalau boleh, ada nih salah satu bunda yang beli di si kakak edukasi ini, kurang lebih mungkin ada 8 pieces. Salah satunya ada MCM, itu warnanya biru, dan selebihnya LV, terus ada YSL. Aku masih ingat itu barang-barangnya. Bunda, boleh kalau bunda baca berkenan komen, hadir aja nanti ya di konten ini. Dia telitip 8 pieces tas, beli di si kakak edukasi ini. Kenapa? Ya maaf nih, si bundanya bilang saya kecewa gini. Boleh ditanya ke bunda itu, ada nggak saya menjelek-jelekan toko tersebut, seller tersebut? Tidak ada. Ya bunda, namanya barang dari bal, rezeki-rezekian. Ya bang, rezeki-rezekian, tapi maaf, saya punya MCM, ini ada dia MCM-nya ya itu. Saya punya MCM. Pernah nggak si paling edukasi putar bautnya itu? Soalnya MCM yang dari dia itu nggak open bolt. Wajar lah harganya dia murah-murah. Ini, si baut ini diputar ya bunda ya. Nah, kalau ini bisa diputar. Ini aku punya ranselnya bisa diputar. Yang dikirim bunda itu sama aku nggak open bolt. Sampai aku tanya, bunda nggak nanya dulu open bolt atau enggak? Ya enggak, aku percaya aja karena jualannya sold out terus. Oh oke. Akhirnya bunda itu jual rugi sama aku di bawah harganya. Sekarang aja si paling edukasi bisa bikin harga 400, 3,5. Dulu harganya 800, 900 kok. Sama aja kok. Sekarang aja, karena mungkin dia dapat barang yang lebih murah kayaknya ya, dari kardus yang lebih murah. Jangan salah, bal kardus ini bunda banyak grade-nya. Banyak grade-nya bal kardus. Kalau grade yang tinggi, wah, sampai ada kenalan. Memang kalau bal kardus kan modalnya tinggi ya, tapi bal kardus modalnya tinggi juga udah terjamin dalam kondisinya aman semua. Bal kawat modalnya 12 juta, range-nya di 9 juta. Tapi kan dari bal kawat ini bunda, paling kalau lagi bagus kita dapat jonggol 3, 5. Sisanya kan bisa kaki-kaki ya, dengan harga yang kita harus beli 12 juta. Tapi kalau bal kardus ada yang sampai jackpot ya, aku nggak sebut orangnya. Dia beli bal kardus memang harganya tinggi ya, itu modalnya di 2000 bahts modalnya ya, dan nggak semua juga belum dijamin untuk otentik dan original. Namanya juga beli barang dalam karung, beli barang dalam kardus, kita nggak tahu kondisi. Ada kok dia beberapa yang otentik, banyak. Jadi ada juga yang kardus untuk kaki-kakinya. Yang kaki-kakinya ini jangan berharap dapat berlian di situ ya. Range harganya juga kita sudah tahu. Jadi kita di dunia pertasan ini sebetulnya dunia sempit. Jadi nggak usah saling sikut sana sikut sini, bahas toko sana bahas toko sini, lurus saja. Soalnya aku dulu terjun pertama di dunia Shopee ini bunda ya, cerita sedikit. Terjun pertama di dunia Shopee ini, banyak seller-seller besar, termasuk mungkin yang pernah nonton Shopee atau yang ada di YouTube ini pernah di Shopee, kayak Monza House gitu ya. Itu termasuk seller yang besar.
Nah, bunda ini kalau misalnya nonton live saya grogi dong. Wah, ditonton sama seller besar nih. Takut salah harga, takut salah jemreng. Tapi kalau salah harga, kalau cocok dia fix. Kalau cocok dia fix. Nah, cocok dia fix. Tapi dia nanti telepon nih, by phone. Pertama ngechat dulu di Shopee, terus by phone sharing. Apalagi sama-sama di dunia yang ini ya kan. Dia sharing, "Bang, itu tolong videoin dong. Bang, kemurahan lu jual segitu. Nggak apa-apa lah, gue lebihin deh 100 dari harga live-mu tadi. Karena aku itu masih bisa jual sekian." Nah, dari situ kita jadi akrab, menjalin komunikasi akrab sampai detik ini. Dan enggak satu dua seller yang akrab sama, bukannya apa ya bunda ya, dulu mungkin di Shopee boleh lah kalau orang-orang Shopee bilangnya Bang Boril, Bang Boril lah. Soalnya dulu saya ngefans banget nih sama si Boril. Banyak dari Jawa datang ke sini, kita kopi bareng. Kita pergi ke Jakarta, ada yang nyambut di rumahnya. Kita pergi ke Bekasi, kalau nggak mampir malah pundung kalau kata orang Sunda ya. Itu karena kita menjalin silaturahmi yang baik, bukan saling menjatuhkan apa segala macam. Apalagi dunia perbalan nih, saya posting bal bagus. Kalau nggak saya live, saya bongkar bagus. Pasti ngechat, "Bang, apa bal yang lu bongkar? Masih ada nggak? Bagi dong." Kadang kita ada stok, kita kasih. Kadang juga stok pas-pasan ya nggak kita kasih, tapi kita suruh cari, kita kasih tahu balnya apa. Begitu. Jadi nggak usah saling seller ini seller itu si seller ini. Anda pinter, manfaatkan kepintaran Anda, nggak usah menjatuhkan untuk naik tapi menjatuhkan, nggak usah. Udah cerdas, udah pinter, apalagi nggak usah. Saya tahu banyak yang cerita plus minusnya. Si kakak paling edukasi ini banyak cerita plus minusnya. Wah, jualannya sold semua, belajar bang cara penyampaiannya, pemahaman tasnya. Oh iya, ternyata saya kecewa gini. Tapi nggak ada pernah saya bahas di konten, nggak pernah. Ya simpan aja, ditampung, nggak langsung saya dosa gitu. Seperti omongan beliau, kalau saya diemin saya dosa. Apa? Aduh, aku sebenarnya nggak mau bahas ini sih bunda, cuman biar bunda-bundanya juga nggak salah paham ke seller-seller lain. Banyak seller-seller lain nih, termasuk guru. Aku belajar juga ini, ada kayak seller, mungkin bunda tahu siapa nama si kakak ini ya, aku sebutin aja, Helen Tamunan. Itu kalau untuk perkulitan pinter banget, terus kalau untuk "Kak, ini ada transfer warna, gimana kak?" Dikasih tahu caranya. Tapi selagi bisa dikasih tahu, "Kak, ini warnanya coklat, kalau kita semir pakai semir apa yang bagus?" Dikasih tahu perpaduan warnanya. Nah, itu edukasi. Itu salut sama kakak itu. Banyak kok seller-seller senior yang sudah malam melintang. Bahkan ada yang seller yang konten juga tapi dia bos bal, tapi nggak pernah sampai menjatuh. Aku bilang menjatuhkan aja lah ya, karena udah bilang di seller lain dia nggak mungkin bilang gini, di seller lain pasti harganya segini, di seller lain selalu menekankan di seller lain. Cuman dia lah seller yang benar. Itu sih yang aku ambil kesimpulan. Udah sering sih aku tonton YouTube-nya kadang karena lewat di beranda ya. Tapi akhir-akhir ini makin banyak bang gini. Apalagi pembahasan tentang barang orang itu gini. Sekarang ini kalau memang aku bisa jamin barang beliau dari 100%, paling 10% barang kawat dari bal kawat. Berani jamin. Karena kita malah melintang di dunia tas ini, tahu model-model tas gimana. Wah, nggak ada kusut-kusutnya apa segala macam, apa ada kikisnya yang dia bilang kulit campur padahal itu PVC. Kayak LV ya bunda ya, LV ini kan nggak mungkin bilang kita kulit asli ya, tapi orang cuman
kenalnya sama ini, oh itu kulitnya mulus nggak bang? Ini tuh PVC bunda, PVC. Boleh bunda searching bahan bahan baku Louis Vuitton original, nggak ada dibilang genuine leather. Nih yang ini, tapi yang aslinya gimana? Memang kayak gini kan? Nah cuman bundanya ada yang banyak, bang itu kulitnya lentur nggak? Udah terbiasa bilang ini kulit ya udah. Nah begitu ya, ini tuh PVC begitu bunda. Terus aku paling kesalnya kalau dia udah bilang channel ini nomor serinya begini, nomor serinya begini, holonya eh, apa namanya, ganjil genap itu udah original. Halo bunda-bundaku, channel kalau betul original, dan beliau ini kan pintar orangnya ya, beliau ini orang yang cerdas, nggak mungkin nggak punya relasi. Kalau dia memang betul itu udah ori channel, ini aku dari bunda-bundaku yang malam melintang di dunia perbutikan, dunia tas. Bang, channel itu kalau abang bisa dapat Gabriel autentik, bisa sampai 18 juta. Paling murah itu 10 juta. Paling murah. Kalau memang abang dapat lagi rezekinya. Cuman mungkin bunda itu pas lihat kurang mendekati. Tapi beliau kalau ngonten, ini nomor seri ganjil apa segala macam. Oke lah, pemahaman itu betul. Tapi sekarang dengan kita sebagai ya things smart, kalau memang itu original, ngapain dijual 800.000? Ngapain dijual 600? Ngapain dijual sejuta? Antar langsung aja ke counter entah ke butik. Kalau memang itu udah dia berani bilang original dengan nomor serinya segala macam ya, gitu aja sih bunda. Soalnya kan dia pintar. Kalau memang dia itu sudah tahu, ya yang kayak gini loh. Ini kalau orinya second counter nampung 15 juta ditampung. Cuman saya jujur ya, aku nggak pernah untuk ngecek ke sana sini, apa adanya aja. Tapi aku tanya ciri-cirinya itu gimana, balik jipernya gini. Nah itu yang aku tangkep dan itu yang aku terapin kadang di konten ya bunda, kayak balik jiper, hardwarenya, nomor serinya. Kayak LP banyak ya nomor seri, walaupun dia nomor serinya enggak di stem, dia tempelan kayak kulit, ada juga kok yang original. Ini sharing-sharing dari bunda yang pengalaman ya, yang punya butik udah sampai puluhan tahun. Dan aku ngirimnya, kalau misalnya barangku yang seperti, aku bilang barangku aja lah, aku nggak usah bawa seller lain, mengecewakan itu segala macem. Bunda-bunda yang ilmunya lebih tinggi nggak mungkin repeat order kayaknya ya. Ya nggak mungkin repeat order. Ada yang repeat order puluhan juta, ada, bukan yang sombong. Dengan harga yang tinggi, nggak 350.000, nggak, ada yang harga 1,8 tetap diambil. Begitu. Jadi kalau mau ngonten boleh Anda kasih harga murah, mau 100.000 kayak, mau ngasih modalnya kayak 160.000 ya, ya nggak apa-apa. Cuman nggak usah sampai bilang di toko lain, di seller lain ini udah 800, ini udah 1 juta. Itu terserah bunda, rezeki orang nggak ada yang tahu. Terus misal nih di seller lain yang main sama harga yang si edukasi ini, kita kasih nih sama harganya 450. Truk yang belinya orang yang ilmunya tinggi, pinter, otentik. Kebetulan otentik. Yang rezeki siapa? Bunda yang beli kan? Jadi bunda itu misalnya beli juga di harga 1,2, kayaknya nggak rugi karena itu otentik. Nah begitu ya. Jadi kalau untuk edukasi boleh, ya kayak Kak Helen Tambunan ya, itu sering edukasi, itu cakep. Jadi nggak usah sampai menjatuhkan, bisa dibilang menjatuhkan lah kalau dengan cara di seller lain. Terus ada yang nyampein barangnya bagus-bagus tapi kan gini segala macam, ada Dior segala macam. Pernah ini kayaknya si
yang berebutan Dior shoulderku ada 3 orang kayaknya ya. Ada 3 orang. Sampai ada yang masuk DP, tapi ada yang udah booking dari awal. Sold. Itu Dior authentic. Siapa yang pengen kalau yang Dior aku masih simpan karena si bundanya ngirimnya masih baru-baru. Bang, Dior abang otentik, laku di 10 sekian. Mana coba bang bukti yang Dior itu otentik? Boleh minta sama aku, boleh WA sama aku, nanti aku kirimin screenshotnya bahwa Dior itu otentik dia jual. Ya. Jadi jangan sepelein barang-barang orang itu. Kayak kita, termasuk aku pribadi, aku masih suka nonton konten orang, nonton live orang di TikTok, di Shopee. Kalau ada yang cocok aku fix ya. Kadang kalau yang cowok aku fix dengan harga misalnya 800 nih. Apakah aku harus jual 500? Namanya jual beli kan ya, pengen untung lah, pengen cuan. Jadi nggak usah munafik. Anda jual barang Anda di 450, 350, udah ada cuan itu. Udah ada cuan karena standar barang yang Anda beli di budget sekian. Itu udah ada cuan. Jadi kalau untuk harga itu bebas lah, terserah toko masing-masing. Ya. Ini kayak kita nge-fix nih. Wih, bagus LP-nya. Saya fix LP-nya jarang. Fix 800. Jual di 1,4 di 1,2 ya terserah. Itu terserah toko tersebut. Makanya bunda-bunda boleh main kalau mau lihat-lihat di TikTok, di Shopee, lihat aja yang pembongkar-bongkar ban lagi live tuh di Facebook. Boleh dilihat. Jadi biar oh iya ya, dari bal tuh gini-gini, kadang kusut, kadang minus, kadang selangnya bocor, ya, kadang jipernya patah, kadang hardwarenya patah, kadang minus tali panjang, transfer warna, sobek. Nah itu suka duka untuk dari bal ya bunda ya. Ini aku sharing-sharing gini, tadinya nggak mau sih bikin, cuman kayak makin kesini kulihat kontennya kok kenapa setiap konten harus bawa di seller lain. Itu sih kayak kurang serak aja. Ayo kita penjual tas, seller tas saling rangkul, saling dukung. Kalaupun pernah kok ada konsumen juga beli di beliau mahal, dibilang mahal untuk kondisi yang begitu mahal ya. Mungkin ini contoh real, dia jual di 850, aku jual itu bisa 300 karena itu masih bagian badan. Sama yang aku nggak terima, ada satu statementnya bilang ini kulit, ini jonggol, jadi harus kulit jonggol. Nggak kulit juga, banyak kali yang jonggol. Jadi kata-kata jonggol ini memang dari awal pengguna Shopee, penikmat Shopee udah tahu arti jonggol itu yang high brand. Jadi bukan kulit, bukan asal kulit jonggol, enggak. Louis Vuitton kanvas itu bukan kulit, kanvas. Kita bilang jonggol. Ini Prada lebih mahal nilon daripada yang kulit asli ya. Lebih mahal nilonnya daripada kulit asli. Bilang jonggol Prada. Jonggol dong Prada ya. Jadi nggak usah harus kulit dibilang jonggol. Kita bilang, nih aku contohin aja kontennya ya. Ini kulit jonggol ya, ini kulit jonggol ya. Kalian tertipu dengan kata-kata kulit, itu bukan kulit asli. Nggak harus kulit asli, jonggol mah nih, nilon juga jonggol. Jonggol. Brandnya jonggol. Ini kulit asli. Kulit asli nih. Kulit asli ya. Material di dalamnya udah tulisan genuine leather. Korun. Aku bilang jonggol. Enggak. Ini masih termasuk medium. Untuk penjualnya di 500, 600, 700. Tapi kalau untuk jonggol, ya kita mau jual 2 juta kayak 3 juta terserah. Ya. Untuk brandnya. Jadi kan kita ini bisa dibilang jual brand ya. Bisa bilang jual brand. Jual kualitas. Bukan jual kulit jonggol, bukan. Nih, Burberry PPC nih, Burberry ini. Ini bahannya PPC nih. Perpaduan dengan kulit. Apa aku bilang ini murce? Ini bilang jonggol dong.
Jongol dong ya. Nggak dibilang murce, padahal dia PPC. PPC. Nah, jadi arti kata jonggol itu untuk yang high brand ya bunda ya, bukan sekedar kulit jonggol. Jadi wajar dong kalau kita bilang ini Herman, ini kulit asli, ini jonggol. Ya wajar. Dari brandnya aja dia sudah jonggol. Brand yang menandakan dia jonggol itu brandnya. Tapi ada yang nggak suka brand, suka dengan kualitasnya aja, suka dengan kulit-kulitnya. Selin, jonggol, jonggol dong ya, jonggol. Yang murce-murce, mana yang murce-murce? Kulit asli tapi murce, ini ada bunda ya. Nih, kulit asli, slingback. Apa aku bilang jonggol? Kan pasti enggak, karena dia no brand. Jonggol itu berlaku untuk brand, high brandnya aja, bukan untuk kulitnya, bukan. Kalau pemahamanku ya, itu berlakunya untuk itu aja. Barangkali salah, boleh dirawat. Tapi kalau untuk orang-orang Shopee yang sudah bulukan, tahulah arti jonggolnya. Gitu bunda. Jadi jonggol itu bukan nih kayak ini nih. MCM dia sudah bulukan, udah transfer warna ya. Dibilang jonggol nggak? Jonggol ini bunda. Tapi harganya bisa murah, bisa. Karena apa? Dia udah transfer warna. Kalau untuk brandnya, dia brand jonggol. High brand. High brand. Ini sudah open ball semua. Cuman dia ada kayak ini, warnanya dia sudah kayak warna kopi. Di sininya dia sudah lelah, perlu disemir-semir. Nah, kita bilang jonggol, ini jonggol. Untuk brandnya dia brand jonggol. Nah, begitu ya kalau untuk pemahaman sedikit jonggol ini. Nah, itu kayak kurang serak sih beberapa kontennya. Ya, kalau dariku sih mungkin kalau sudah pinter, ngerti semua, jualan aja, barang Anda aja jualin. Nggak usah sampai bawa seller lain. Dunia ini sebentar, dunia ini sementara. Pada dasarnya kita semua manusia ini bakal balik ke tanah. Jadi nggak usah saling serempet sana serempet sini lah. Ikutin aja alur hidupmu, caramu, lakukan saja. Nggak usah dengan cara kayak ada statement, naiklah tanpa menjatuhkan. Itu luar biasa. Jadi nggak usah sampai bilang bawa seller lain. Itu kurang cocok lah untuk orang sepintar Anda. Untuk orang sepintar Anda. Saya bilang Anda orang pintar. Kalau untuk pemahaman, sempet saya ngefans untuk cara Anda mengedukasi, mendetailkan sebuah tas. Sempet 2 jempol. Tapi makin kesini not respect. Ya, mungkin begitu saja bunda-bundaku. Bunda-bunda yang kubilang orang Jogja, orang ada yang bunda di Singapura, halo. Bunda yang di Kalimantan, halo semuanya yang masih setia dengan Luiston Monja. Terima kasih banyak. Kita hari ini tidak jemreng, kita cuman ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Saya tidak edukasi karena saya masih banyak belajar. Dunia peretasan ini tidak ada tamatnya, ilmunya tinggi-tinggi. Serem kalau ketemu kita sok pintar, masih ketemu yang lebih pintar nanti ya. Nah, begitu saja bunda ya. Salam sehat, salam sukses buat bunda-bundanya semua. Bunda-bunda yang aku sebut-sebutin namanya boleh komen hadir saja di konten saya ini. Nggak usah bilang, iya bang aku dapat di abang Oten, aku dapat di abang ini, aku dapat di dia Burik. Nggak usah lah komen-komen gitu ya. Komen hadir aja sudah cukup membantu untuk konten kita. Salam sehat, salam sukses. No edukasi untuk menjatuhkan. Naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. God bless, bye-bye.